Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok pengukuran instrumentasi akan menjelaskan tentang DHT 11. Jadi, kan anggota kami, saya John Azizi NPM 046. Saya Terawan NPM 042. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Nazri. Oke, untuk materi yang pertama yaitu tentang sensor DHT11, yaitu sebuah sensor suhu dan kelembapan yang sering digunakan dalam proyek elektronika dan Internet of Things. Sensor ini mampu mengukur suhu dalam rentang 0 sampai 50 derajat Celcius dengan ketelitian kurang lebih 2 derajat Celcius, serta mengukur kelembapan udara dalam rentang 20 sampai 90% dengan ketelitian kurang lebih 5%. Sensor DHT11 ini juga terdapat sebuah microcontroller yang bertanggung jawab untuk mengambil data dari sensor dan mengirimkannya melalui protokol komunikasi satu kawat, yaitu atau satu wire yang sederhana. Lanjut. Yang selanjutnya, DHT11 adalah sensor suhu dan kelembapan yang bekerja berdasarkan prinsip perubahan resistansi bahan pengukur dalam sensor ketika suhu dan kelembapan berubah. Eh, Berikutnya adalah cara kerja dari DHT11. Yang pertama, sensor DHT11 terdiri dari sebuah elemen resistif yang sensitif terhadap suhu dan kelembapan, serta sebuah bentuk microcontroller yang mengambil data dan elemen resistif dan mengirimkannya melalui protokol komunikasi satu kawat atau satu wire. Yang kedua, ketika diberikan daya, sensor DHT11 memulai siklus pengukuran. Microcontroller pada sensor mengirimkan sinyal untuk memulai pengukuran suhu dan kelembapan, dan sensor akan merespon dengan mengubah resistansi bahan pengukur. Selanjutnya, tiga microcontroller dalam sensor DHT11 kemudian membaca perubahan resistansi tersebut dan mengonversikannya menjadi nilai suhu dan kelembapan yang sesuai. Yang keempat, setelah pengukuran selesai, nilai suhu dan kelembapan dikirimkan melalui protokol komunikasi satu kawat. Sensor DHT11 menggunakan protokol komunikasi yang sederhana, di mana data dikirim dalam bentuk pulsa dengan digital dengan panjang yang berbeda untuk mewakili bit 0 atau bit 1. Yang kelima, microcontroller atau perangkat lain yang terhubung dengan sensor DHT11 menerima pulsa-pulsa tersebut dan menginterpretasikan data yang diterima untuk mendapatkan nilai suhu atau dan kelembapan. Selanjutnya, DHT11 menghasilkan output digital dalam bentuk pulsa atau sinyal digital. Jenis output yang dihasilkan dari DHT11 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sinyal digital. DHT11 mengirimkan data suhu dan kelembapan dalam bentuk sinyal digital. Sinyal ini menggunakan protokol komunikasi satu kawat atau satu wire yang sederhana. Dikirim dalam bentuk pulsa digital dengan panjang dan yang berbeda untuk mewakili bit 0 atau bit 1. Yang kedua yaitu sinyal start, yaitu DHT11 akan mengirimkan sinyal start ke perangkat yang terhubung untuk memulai transmisi data. Sinyal start ini memberikan tanda bagi perangkat penerima bahwa data suhu dan kelembapan akan dikirimkan. Yang ketiga, data suhu dan kelembapan. Setelah sinyal start, DHT11 akan mengirimkan data suhu dan kelembapan dalam bentuk sinyal digital. Data tersebut terdiri dari bit-bit yang mewakili nilai suhu dan kelembapan. Yang keempat ada checksum. DHT11 juga mengirimkan checksum atau nilai kontrol yang digunakan untuk memverifikasi integritas data yang diterima. Checksum ini membantu memastikan bahwa data yang diterima akurat dan tidak terjadi kesalahan dalam transmisi. Yang selanjutnya yaitu
Langkah-langkah pengolahan atau perhitungan data yang diperoleh dari sensor DHT11 secara singkat. Yang pertama yaitu inisialisasi komunikasi. Mulailah komunikasi dengan sensor DHT11 menggunakan protokol komunikasi atau satu kawat yang sesuai dengan platform microcontroller atau perangkat elektronik yang digunakan. Yang kedua, baca data, ya, yaitu baca data yang dikirimkan oleh DHT11 dalam bentuk sinyal digital decode sinyal digital untuk mendapatkan nilai suhu dan kelembapan yang dikirimkan oleh sensor. Yang ketiga yaitu verifikasi checksum. Hitung checksum atau nilai controller berdasarkan data yang diterima dari DHT11. Bandingkan nilai checksum yang dihitung dengan nilai checksum yang dikirimkan oleh DHT11 untuk memastikan integritas data. Yang keempat, konversi data, konversi nilai suhu dan kelembapan yang diterima dalam bentuk yang diinginkan, seperti derajat Celcius atau Fahrenheit, persentase kelembapan relatif, dan lain-lain. Yang kelima, gunakan data suhu atau kelembapan yang telah dikonversikan dalam aplikasi yang sesuai, seperti menampilkan nilainya di layar, mengontrol perangkat berdasarkan ambang batas suhu atau kelembapan tertentu, atau mengirimkan data melalui jaringan. Untuk materi selanjutnya yaitu sensor LM35 yang akan dibacakan oleh teman saya, Jawan Aji. Oke, untuk Waktu untuk sensor LM35. LM35 adalah sebuah sensor suhu analog yang sering digunakan dalam berbagai proyek elektronika dan sistem pengukuran suhu. LM35 memiliki rentang pengukuran suhu yang luas, yaitu min 55 hingga plus 150 derajat Celcius, dan memiliki ketelitian yang tinggi dengan resolusi suhu sekitar 0,1 derajat Celcius. Salah satu kelebihan utama dari LM35 adalah kemampuannya untuk memberikan keluaran dalam bentuk tegangan langsung tanpa memerlukan kalibrasi tambahan. LM35 sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pemantauan suhu dalam ruangan, pengendalian suhu dalam sistem pendingin atau pemanas, pemantauan suhu pada alat-alat industri, dan banyak lagi. Karena sifat linear dan ketelitiannya tinggi, LM35 merupakan pilihan populer untuk proyek-proyek yang membutuhkan pengukuran suhu yang akurat dan dapat diandalkan. Oke, untuk cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, sensor LM35 terdiri dari sebuah sensor suhu yang sensitif terhadap perubahan suhu. Yang kedua, ketika sensor LM35 diberikan daya, sensor suhu mengukur suhu sekitar dan menghasilkan tegangan keluaran yang sebanding dengan suhu tersebut. Koefisien suhu itu adalah 10 mP per derajat Celcius, yang berarti setiap derajat perubahan suhu yang menghasilkan perubahan tegangan sebesar 10 mP. Tegangan keluaran dari sensor LM35 yang berbentuk tegangan analog dapat dihubungkan langsung ke penguat operasional atau konverter analog digital pada microcontroller atau papan pengembangan. Microcontroller atau papan pengembangan kemudian membaca tegangan keluaran dari LM35 dan mengkonfirmasinya menjadi nilai suhu. Selanjutnya, dalam beberapa kasus, tegangan keluaran LM35 mungkin perlu diubah atau diatur agar sesuai dengan rentang tegangan yang diharapkan oleh sistem microcontroller atau perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya, output LM35 yang bisa tegangan analognya yang linear sebanding dengan suhu yang diukur. Yang pertama, tegangan linear, yaitu output utama dari LM35 adalah tegangan analog linear yang secara langsung terkait dengan suhu. Setiap derajat perubahan suhu yang menghasilkan perubahan tegangan sebesar 10 mP, misalnya jika suhu adalah 25 derajat Celcius, maka tegangan keluarannya akan menjadi 0,25 volt. Tegangan referensi. LM35 juga memiliki pin REF yang menghasilkan tegangan referensi sebesar 2,5 volt. Selanjutnya, tegangan supply, yaitu yang M35 membutuhkan daya yang disediakan melalui pin VCC dan GND. Tegangan supply yang digunakan dapat bervariasi, tetapi umumnya antara 4 volt hingga 30 volt, tergantung pada tipe LM35 yang digunakan. Oke, selanjutnya adalah pengolahan atau perhitungan tentang LM35. Baca tegangan keluaran, yaitu baca tegangan keluaran dari sensor LM35 menggunakan penguat operasional atau modul ADC pada microcontroller atau papan pengembangan yang digunakan. Pastikan tegangan keluaran LM35 terhubung ke input yang sesuai dengan perangkat tersebut. Konversi tegangan suhu, yaitu dapat dibaca menjadi nilai suhu dalam suatu yang diinginkan. Setiap derajat perubahan suhu menghasilkan perubahan tegangan sebesar 10 mP.
atau 0,01 watt. Misalnya, jika 0,25 watt, maka diukur dalam 25 derajat Celcius. Selanjutnya, sesuai skala pengukuran, jika disesuaikan skala pengukuran suhu dengan faktor konversi yang sesuai, misalnya jika skala pengukuran suhu dalam Fahrenheit, gunakan rumus konversi yang tepat untuk mengubah nilai suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Tambahkan koreksi dan kalibrasi. Jika diperlukan, tambahkan faktor koreksi atau kalibrasi untuk meningkatkan akurasi pengukuran untuk LM35. Selanjutnya, gunakan data suhu setelah perhitungan dan koreksi dilakukan. Data suhu yang dihasilkan dapat digunakan dalam aplikasi sesuai, seperti mengkontrol perangkat berdasarkan suhu, menampilkan nilai suhu pada layar, atau menyimpan data suhu melalui komunikasi teknik. Oke, ini berikut adalah gambar aliran dari LM35. Bisa dilihat. Baik, cukup sekian presentasi tentang LM35 dan DHT11 dari saya, Zawan Azizi, dan rekan saya. Dan dari Nazri Rizal Irawan. Oke. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.